Jadi aku kenal Islam ini di tahun mulai mendalami ya di tahun Ya. 2018 insya Allah. Oke. Itu ada ini aku aktif di Yuk Ngaji, komunitas Yuk Ngaji. Itu buatannya Ustadz Felix Xiao yang ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Sampai akhirnya awal nih, sudut awal tentang Islam dan akhirnya turun langsung sama anak-anak, sama pemuda-pemuda Muslim tuh, sampai lewat nongkrong, lewat di jalanan tuh kayak gimana aja di awal, sudut awalnya. Jadi aku kenal Islam ini di tahun mulai mendalami ya di tahun 2018 insya Allah. Oke. Itu ada ini aku aktif di Yuk Ngaji, komunitas Yuk Ngaji. Itu buatannya Ustadz Felix Xiao yang ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Itu kayak buka kelas tapi agak gimana ya, beda aja. Jadi bikin kelas dengan full multimedia. Brandingnya dan iklannya tuh gini, mau belajar Islam mau dengan cara yang asik ya, Islam itu dengan cara yang asik terus dibalut dengan full multimedia itu kan orang bakal tertarik, excited ya, tertarik gitu ya. Jadi di situ aku belajar kalau kita mau menyajikan sesuatu, kalau kita mau men-share sesuatu, jadi kita harus kemas semenarik mungkin ya, kayak podcast ini kan. Benar-benar. Kemas semenarik mungkin di kafe gitu kan, bantu UMKM. Jadi semua kena. Jadi ada satu kelas namanya kelas eksekutif Yuk Ngaji. Nah, di situ dibahas total sampai aku merotol. Jadi terjawab semua di situ, Jal. Terjawab semua. Jadi ternyata yang aku pikirkan itu Islam itu terkait aspek-aspek ritual aja gitu kan. Ya cuman sholat, saum, zakat, haji gitu kan. Ternyata bukan, ternyata Islam itu mencakup seluruh hal gitu ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas, hablum nafsinya juga ada. Terkait pakaian, terkait makan minuman, terkait akhlak gitu ya. Terkait hablum minannasnya terkait muamalah gitu ya. Ya kan, mau dengan muslim maupun non muslim gitu ya. Dan hablum minallah secara ritual tadi. Jadi disitulah aku mulai, loh ternyata sangat-sangat kompleks gitu. Islam itu ternyata sangat-sangat kompleks dan memang Allah turunkan untuk hudal linnas gitu kan ya, untuk seluruh manusia. Jadi memang mau backgroundmu yang intelektual, mau backgroundmu yang di jalanan, ketika sudah belajar Islam ya semua tuh sama. Sama rata. Semua dan sama, dan semua pasti bisa gitu. Semua pasti bisa gitu. Dan pasti nerima gitu ya. Karena ya itu ya, kalau di Al-Qur'an itu kan Allah selalu mention itu kan, fala ta'qilun, ya ulil albab gitu kan. Afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir, wahai orang yang berpikir gitu kan. Jadi aku di sana itu ada beberapa sesi gitu ya. Ada sesi akidah, ada sesi hijrah, ada sesi sejarah, ada sesi dakwah. Ada part-partnya. Jadi belajar setiap sepekan sekali gitu ya. Sepekan sekali 3 jam di hotel full. Jadi seru. Jadi teman-teman banyak background lah. Kenapa aku mulai ingin terjun ke dalam dakwah ini ya, karena itu salah satunya dari Ustadz Felix Xiao. Alhamdulillah Ustadz Felix Xiao. Kata beliau. Terus akhirnya di kalangan anak-anak jalanan pemuda. Di pemuda ini setelah setelah aku merasa cukup dengan pembelajaran yang tadi ya 4 sesi itu, itu ada step-step lagi yang perlu aku lakuin gitu ya. Misalkan bantu-bantu, aku nggak bisa bantu-bantu apa nih ketika ada ustadz datang gitu kan ya dari luar gitu. Pas beliau safari ya udah, aku nggak bisa bantu apa-apa, ya udah aku rapi-rapikan motor, tak parkirin dulu. Setelah itu tak rapi-rapikan sandal. Ya, jadi aku mulai hal kecil dulu aja lah. Ya, apa yang aku bisa ya tak lakuin. Tapi ternyata setelah kita melakukan sesuatu yang mungkin dilihat orang itu kecil, tapi di mata Allah besar, Jal. Jadi semua di dalam dakwah tuh Masya Allah ya, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semua sama. Mau yang bicara di depan, mau yang mendengarkan, mau yang setting, semua kebagian kan amal jariahnya. Nah, itu aku emang karena aku dibina intensif gitu ya di suatu kelompok organisasi dakwah. Jadi aku kasih tugas, setelah ini nanti ini, setelah ini nanti ini. Pertama jadi awalnya tukang itu tadi ya, parkir rapi, setelah itu naik lagi ke dekat-dekat masjid dulu. Kan dulu kan kita kalau anak-anak muda nih kan malu gitu kan ke masjid. Benar-benar. Apalagi Quran kayak gini kan. Pasti. Lainnya udah
solih gitu kan Iya. ya, pakai kopiah, pakai apa. Pokoknya kalau yang kayak kita gini, puasin deh gitu. Iya, kita agak ngerasa gitulah. Cuman aku memberanikan diri karena aku apa ya, berpikir bahwa ya ini masjid ini kan rumahnya Allah. Iya. Ngapain aku jauh-jauh dari masjid kan? Kau pengen deket-deket sama masjid. Ya, oke. Nah, tuh mulai dari situ bantu-bantu. Setelah itu itulah dari yang masang proyektor, dari yang sound ya, masang Iya. sound. Terus MC sakit tiba-tiba, terus tiba-tiba Jadi MC. MC dulu. Habis Oke, MC udah itu gitu langsung ini ustadznya belum datang, isi dulu. Nah, baru sampai di tahap itu. Jadi lama lah prosesnya. Ya itu kalau aku dikasih mic ya berbagi kisah hijrah aja. Oh gimana sih dulu kayak gini. Agar apa? Agar teman-teman yang di luar sana belum pernah gitu ya, belum jangan sampai lah, nggak usah dilakuin gitu. Cukup aku aja yang kan kalau mau tahu itu kan nggak mesti dilakuin kan. Iya, Bisa benar. kita dengar dari orang. Apalagi gampang sekarang nih Ya. nyari informasi. Nah terkait yang untuk gimana sih kok aku mainnya di jalanan, kenapa kok nggak main di masjid gitu ya? Iya. Nah itu aku memang keresahan sih, resah dan risau gitu ya. Jadi banyak komunitas-komunitas hijrah maupun komunitas-komunitas pemuda muslim gitu ya, yang hanya fokus ke Di masjid. organisasi. Oh ya, dan di organisasinya aja Ya, ya. fokus di organisasi, fokus di masjid aja. Kayak Remas dan sebagainya. Fokus di masjid aja. Nah, aku tuh sebagai jembatan antara orang yang nggak kenal dengan masjid, Iya, oke. jadi orang yang senang dengan masjid. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba mereka langsung masuk masjid, itu nggak mungkin. Mereka pasti kaget jalan. Iya, benar-benar. Orangnya pakai songkok, ustadz kan? Udah halim kalian. Oh, Ya, bukan alim, kita ada gini. bukan kita gitu. Jadi banyak. Nah, ternyata alhamdulillah dengan cara styleku yang maksudnya aku tuh pengen ya apa adanya aja lah dalam men-share Islamnya, dakwah Islam ini ya apa adanya aja. Selagi tidak apa namanya mengganggu ya, selagi tidak mengganggu syarak gitu ya, mengganggu ketentuan syarak. Ya aku sesuai dengan styleku. Alhamdulillah mulai tahun 2000 dah ya, 2000 pas pandemi itulah. Iya, jadi aku bikin coffee shop di daerah Padang Sambian gitu sama temen joinan sirkah. Itu mulai dah tuh ada anak pang. Ya teman-teman aja. Iya, benar-benar. Anak pang, Rame-rame anak motor gitu. ya kan. Full tato. Jadi mereka merasa diterima gitu. Nah, jadi itu yang aku lihat kurang ya di apa namanya di sini gitu. Jadi alhamdulillah wadahku ini bisa menarik orang untuk yang dari sebelumnya nggak kenal masjid, nggak suka masjid, jadi cinta masjid lah. Pengennya itu aja kan. Iya sih. Pengennya biar bermanfaat lah. Bermanfaat ya. Jadi aku berguna lah hidup nih. Oh itu berarti awal keresahan kau tuh gara-gara itu karena ini kayaknya anak-anaknya terlalu eksklusif ya. Kayaknya aku harus yang keluar nih gitu. Iya betul. Berarti betul. Apa punya inisiatif sendiri lah ya untuk ayo dah aku aja dah yang jadi aku dah yang untuk awal jembatan nih gitu. Iya, jadi biarin yang di dalam itu ustadz ya kan, para ulama, para kiai gitu ya. Biarkan mereka di dalam. Nah, yang ngasih jamaah siapa ya? Kita aja. Kita datengin gitu. Dengan berbagai proses lah. Ya. Selama kok akhirnya turun ke jalan nih, jadi jembatan untuk anak-anak tuh biar deket sama masjid atau yang di luar sana, biar tahu Islam nih kayak gimana sih. Kok Islam aja tapi nggak tahu sebenarnya agama kota apa. Nah, setelah kau turun tuh ada nggak di awal ada misalnya pasti dah, ngapain sih ngajak aku sholat gitu. Udahlah, sholatnya aku sendiri dah gitu. Nah, gitu. Ya ada kayak gitu Jal. Itu sih ya teman dekat lah. Karena kaget lah orang jangankan temen ya, orang tua aja kaget ya kan. Orang tua kaget jadi tiba-tiba orang tua zaman sekarang gitu ya. Orang tua zaman sekarang tuh lebih seneng anaknya pergi ke klub malam, pulang malam ketimbang anaknya tuh main di masjid. Orang tua zaman sekarang. Why gitu Jal? Ya karena paradigma dan apa ya propaganda yang mereka bikin gitu ya. Jadi orang yang jenggotan, orang yang senang ke masjid itu ya tero. Tero dah pokoknya dibilang tero aja padahal belum tahu sebenarnya ngapain anaknya belum. Aku ngeliat tetangga-tetangga lah, maksudnya lebih seneng anaknya mendingan pulang malam ya ketimbang orang ke masjid karena coba dah sekarang banyak di tetangga-tetangga kita gitu mungkin masih ada lah ya. Gak usah terlalu senang, gak usah terlalu lama-lama di masjid. Ya, nanti kamu gini. Gimana ya? Sholat aja. Sholat aja. Jadi itulah yang bikin aku risau itu tadi ya risau. Terus kalau yang teman tadi itu ya awal-awal pastilah kaget aja lah orang aku dulu ngapain ngajak ke masjid. Ya benar. Canggu lah. Iyalah. Cenggu for life. Cenggu. Dulu pokoknya, Jal, Don, berangkat gitu. Ya beda lah, beda paradigma berpikir ya. Benar-benar. Terus sampai akhirnya
setelah dakwah. Aku juga sering lihat kok aktif nih, kritis. Ya karena mungkin background karena udah ngenyam sedikit jadi mahasiswa gelap aja lah. Akhirnya aku kritis. Nah dari awal tuh dah keresahan setelah di pemuda nih kayak gini dengan biar kenal Islam. Akhirnya mulai dari sana tuh, kok kenal juga kritis. Ini kan kok berapa kali aku lihat di Instagram di story tuh, wah ini mungkin tentang oh ini ada kebijakan yang sebenarnya ini merugikan rakyat segala macam. Kok dari sana itu dari mana sih awalnya? Oh, kritis itu sifat itu ya. Diajarnya memang di jadi kalau kita belajar seharusnya Iya, orang iya. kalau belajar Islam itu kaum muslimin itu seharusnya paling awal untuk kezoliman, paling awal dia paling depan. Pasti itu karena Islam datang itu untuk ya itu menghindarkan dan menjauhi kezoliman itu sendiri Iya. gitu. Jadi sangat aneh ketika kita belajar Islam, ketika kita sudah hijrah, tapi malah kita diam-diam aja gitu kan Ya sama pokoknya saudara kita. Jadi apa ya? Ketika belajar Islam tuh lebih perasa aku lebih jadi oke. orang yang perasa gitu ya, lebih mudah ini ya apa? Mudah nangis gitu ya. Dulu Allah lembutkan, Iya. alhamdulillah Allah lembutkan hati jadi lebih mudah nangis, terus lebih peka terhadap sekitar gitu. Iya. Jadi kenapa kok aku di sosmed dan di mana aku selalu kritis ya memang aku anggap kalau memang itu aku anggap dan itu aku kaji dulu ya Iya, iya sebelumnya. benar Aku pasti. kaji dulu dan aku ke para ahli maupun para pakar di bidangnya. Memang ini tidak sesuai dengan kemanusiaan gitu ya, aku bakal speak up. Pasti. Oke. Oh dari situ berarti awal. Ya, dari situ. Nah, tadi terakhir yang tadi aku kan bapak kok ayah itu backgroundnya adalah seorang seniman lukis ya. Ya. Nah, aku nanya nih perspektif kok tentang sejarah dan seni yang ada di Bali sebagai sarana nih untuk menjalin hubungan antar pemuda-pemuda Muslim itu gimana? Ini apa ya? Kalau di kita tuh kan apapun bisa jadi wasilah, Ya, apapun dari segi manapun. Contohnya ini apa namanya musik lah, seni, misalnya musik. Ya. Kau sekarang aktif di salah satu band hardcore gitu. Ya, hardcore. Nah, hardcore ini kan musik perlawanan, Benar. musik perlawanan ya. Disitulah kita wadah kita untuk menyuarakan apa yang kita ingin suarakan kan gitu ya. Ya. Nah, kalau wadah ini nggak dipakai oleh orang yang beriman, ya pasti orang yang beriman yang Ya, ngisi. benar. Ya. Jadi aku apa ya? Aku sangat respect dan sangat pride dan sangat senang gitu ya bahwa kalau ada teman-teman ya kita gitu ya anak-anak pemuda yang mau di bidangnya lah, misalkan musik, ada teman kita Omat bomber mural, ada yang beatbox, ada yang hip hop, silakan. Jadi semua aspek bisa kita apa ya? Kita isi gitu. Jadi kalau kata guruku tuh kalau kita nggak isi, if you not a problem solver gitu katanya ya. Kalau K bukan bagian dari sebuah pemecah masalah, maka K adalah bagian dari masalah itu. Nah itu aku pakai bahasa Inggris lah, tapi aku nggak terlalu ini lah. Cuman itu bahasa Indonesia. Itu aku langsung tek. Jadi ya, apapun aku dimanapun aku berada itu disitulah jalan dakwah. Disitulah jalan dakwah. Akhirnya dari situ anak-anak bisa nerima aja lah. Nah akhirnya dari situlah mulai itulah dari aku sentil, aku ajak diskusi, ngopi-ngopi, ngerokok, santai, baru terbuka paradigma berpikir bahwa oh aku ternyata suka aku gini, tapi Islam itu ya boleh-boleh aja sih. Yang penting tidak menjalankan. Kok arahin dikit ya. Biasa dia arah kiri kok. Ayo dikit-dikit nih sini buat sini. Betul. Jadi pandanganku terhadap sejarah itu masya Allah itu adalah satu hal yang sangat dilupakan kaum muslimin hari ini. Sejarah adalah satu hal yang sangat dilupakan kaum muslimin hari ini. Ketika dia nggak tahu sejarahnya ya, apalagi sejarah dirinya gitu ya. Ya nggak bisa, bakal terus hidupnya bakal gini-gini aja. Tapi ketika dia udah tahu dirinya sendiri, sejarah keluarganya bagaimana, terus sejarah Islam itu masuk bagaimana, sejarah dunia ini bagaimana gitu kan ya itu pasti beda dengan orang yang nggak mengenal tentang sejarahnya gitu sih kalau aku ya. Oke. Terus menurut kau nih pemuda-pemuda Muslim khususnya di Bali nih, kampung Muslim, aku kan nih beberapa kali udah samperin di daerah Kepaon, keliling lah di Kepaon, Sumberten Kendal, terus kemarin terakhir dari Kusambor, dari Kelungkung dah itu akhirnya nemuin ini jarang nih berpikiran seperti kau nih untuk sebagai mereka tuh jadi pemuda tuh mikirnya gini Jal di sana. Kenapa sih aku harus tahu sejarah? Udahlah sejarah tuh biar orang tua yang dalamin gitu.
Yang kayak kau tadi bilang, padahal sejarah itu sebenarnya kalau kau tahu, disitulah nanti kau hidup gitu. Nah, akhir dari sejarah itu yang mereka apatis sama sejarah itu, akhirnya mereka kurang respect lah sama kayak kau bilang tadi, tidak ada nih wadah orang atau satu orang yang ayolah narik untuk ke masjid karena nggak tahu nih keresahan. Kadang orang-orang tua sekarang kan ya sorry aja emang terjadi lapangan aja lah. Kadang orang mikir udah masjid tuh isinya orang tua aja, pemuda nggak dimasukin, nggak mau didengerin, coba kasih gini wadah gitu lah. Nah dari situ akhirnya aku ngerti sejarah itu sebenarnya anak tuh harus tahu kenapa pemuda terus tahu sejarah biar bisa ini loh, sejarah kampung tuh kayak gini, kalian tuh punya peran di sini. Dan akhirnya bukan sebagai orang yang jangan jadi orang apatis dong gitu, untuk sebagai lingkungan kalian gitu. Terus Jal, pandangan kau nanti tentang kedepannya nih, tantangan bagi pemuda-pemuda sekarang gitu, khususnya di anak-anak sendiri lah, khususnya anak-anak, terus pemuda-pemuda yang lain, khususnya di Bali deh, tantangan pemuda Islam di Bali khususnya untuk ke depan gitu, menurut kau apa aja? Aku masih masih relate dengan penjajahan. Jadi kita harus melek ya semua ya teman-teman semua bahwa penjajahan itu sekarang bukan hanya penjajahan fisik tapi penjajahan non fisik. Ya benar. Dan juga penjajahan pemikiran. Ya. Jadi pasti. Sekarang itu udah nggak zaman lagi perang menggunakan fisik karena menghabiskan dana yang miliaran gitu ya. Tapi mereka menjajah dengan pemikiran. Jadi kita itu doktrin dan juga masuk pemikiran-pemikiran asing ke pemuda-pemuda kita. Jadi banyak hal aja, food, fun, fashion gitu kan, dari makanan misalkan. Kalau nggak makanannya nggak instagramable nggak mau makan. Satu, fun. Kalau nggak yang happy, jedak-jeduk nggak mau nongkrong gitu ya. Fashion, kalau nggak style gaul nggak mau, ya kan? Kalau nggak apalah gitu. Ya branded gitu ya. Padahal fungsinya pakaian kan cuma satu aja, menutup aurat, biar nggak panas gitu. Nggak usah terlalu ini, ya kan? Kalau sekarang nggak, ya bokongnya dirobek lah, ya kan? Sekarang, kalau dulu kan kita mungkin masih lutut lah dirobek ya. Lutut. Kalau sekarang cewek-cewek tuh dirobek di situ bokong. Oke. Oh sampai di di Amerika gitu stylenya. Di Amerika. Bagi mereka itu open-minded lah. Iya. Bagi kita malah aneh ya. Ya malah aneh lah. Kenapa dirobek? Mesti diumbar-umbar ya kan? Oke. Itu. Jadi kalau aku bertanya tentang tantangan pemuda ya itu ya masih berkiprah di itu ya, food, fun, fashion, female. Ya, jadi perempuan itu memang kita ini kaum muslimin khususnya pemuda lebih didekatkan oleh itu ya perzinahan itu ya. Kita nggak usah nutup mata ya. Jadi angka aborsi di Indonesia itu di Badan Pusat Statistik itu mencapai angka 25% 2019. Oke, 25%. Itu nggak tahu lah kalau sekarang 2022 nih kan. Ya apalagi 2020 ya gitu. Itu ya. Itu satu. Jadi perempuan ini tonggak terakhir keluarga gitu ya. Perempuan kan perempuan ini kan para yang melahirkan para pemimpin gitu ya. Benar. Jadi kalau perempuannya udah dirusak, ya sudah habis semua. Jadi mereka itu memang gaya-gaya stylenya tuh dengan cara itu tadi. Oke. Masih relate sekarang. Jadi tak perhatiin tuh semua, ya kan? Di tiap-tiap jalan, di tiap-tiap mana, ya masih yang kerudungan pacaran. Ya, oke. Ya kan? Sekolah-sekolah Islam pun ya Pak membolehkan, ya kan? Itulah lagi tak kondisikan lah bahasanya, lagi kita memang ke arah situ lah. Jadi banyak inilah lahan dakwah itu kan banyak banget Jal. Jadi ada yang bagian ini. Maka dari itu kita ya itu harus kerjasama, support, sinergi, jalan bareng, mengisi kekosongan itu. Wah aku emang tipe jalanan ya sudah aku mainnya di jalan aja lah. Yang di masjid biar teman-teman aja yang sudah itu udah sudah settle di situ lah. Ya benar. Aku bagian inilah tak garap gitu. Yang ngambil di jalan-jalanan aja ya. Jalanan aja. Oke. Terakhir Jal, pesan sama kepada pemuda muslim dari tentang dakwah sendiri, Islam itu juga sendiri, terus tentang bagaimana harus memahami sejarah itu sendiri. Pesannya bagi pemuda-pemuda muslim khususnya di Bali dan untuk seluruh Indonesia. Baik, terakhir buat kok terakhir kayak mau mati ya. terakhir jadi buat teman-teman semua Islam Pramuda dan saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, aku kutip ini yang bikin aku ini Jal, yang bikin aku tetap tegar, tetap tegak, tetap tegas sampai saat ini tuh insya Allah aku ambil kutip satu ayat gitu ya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 ya.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'anal mahjura. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh berkata gitu ya. Ya Rabbi, ya wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku itu abai terhadap Al-Qur'an. Oke. Jadi Rasul itu udah wanti-wanti kita ya. Jadi pemuda akhir zaman ini bakal mengabaikan Al-Quran. Jadi itu yang setelah aku baca, terus aku ngaji gitu ya, terus aku baca tafsir, masya Allah, sampai aku gimana ya, sangat gitu. Iya, menohok lah, menohok kayak di jab itu ya, menohok. Jadi memang kenapa kok kita abai terhadap Al-Quran? Padahal di Al-Quran itu kan isinya apa Jal? Sejarah Jal. Iya, sejarah. Ada kaum-kaum Nabi terdahulu, ya kan? Ada kaum bagaimana surga dan neraka itu, ya kan? Orang yang beruntung itu bagaimana, orang yang tidak beruntung bagaimana kan gitu. Tapi ketika kita abai gitu ya terhadap Al-Quran, ya maka itulah jadinya kita. Jadi tonggak apa standar pemuda itu bangkit atau tidak ya, dia apakah tidak mengabaikan Al-Quran atau tidak gitu. Jadi pesannya jangan Al-Quran itu ya, saya mohon Al-Quran itu jangan sampai menjadi pajangan dan cuman buku aja di rak-rak kalian yang berdebu itu ya. Ya kan? Pasti berdebu. Jadi kita harus kembali lagi. Kembali lagi ketika Rob kita, Allah Subhanahu wa taala apa ya, menyuruh kita ya kan, ayat pertama kali kan Iqra, bacalah. Jadi kita lakuin aja itu dulu. Bacalah, ini loh firman-Nya ya kan? Jadi kita kalau para pemuda ini baca lagi ya, terus mempelajari lagi, insya Allah hal-hal yang tadi tak sampaikan yang nggak enak itu ya, yang nggak baik itu insya Allah nggak ada lagi. Gitu. Oke teman-teman, itu ya pesan dari Bung Eri Firmansyah. Jadi kita berbagi sharing ini, berbagi kisah dan berbagi apa ya bahasanya aja, nasihat lah, bersama-sama saling menasihati. Kita pun juga berdua belum tentu benar, karena kita juga masih belajar. Kita cuman pemulung amal ya, pemulung amal lah. Jadi teman-teman, tadi pesan dari Bung Eri, tolong Al-Quran yang ada di lemari-lemari kalian, coba baca ulang deh. Mungkin bukan agamanya yang keras menurut kalian, mungkin hati kita semuanya yang keras, jadi susah untuk menerima apa yang disampaikan gitu. Oke, terima kasih Bung Eri atas waktunya. Sama. Saya luar biasa sekali hari ini, malam ini jauh-jauh saya pulang dari Tuban, pulang kerja langsung ke sini. Bung Eri ketemu, alhamdulillah Bung Eri juga ini luar biasa juga, waktunya padat sekali, akhirnya kita bisa jumpa setelah kemarin ketunda ya. Kemarin ketunda, alhamdulillah hari ini kita bisa join bareng Bung Eri. Oke, saya Ilham Effendi dan Bung Eri Firmansyah pamit undur diri di channel Risalah Pramuda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.